Fungsi kemasan produk. Kemasan adalah unsur produksi yang penting untuk dibuat. Kemasan tidak ada gunanya kualitas produk jika kemasannya tidak dibuat dengan baik, apalagi produk dibiarkan tanpa kemasan. Selain itu, kemasan dibuat juga atas dasar fungsi tertentu. Kemudian fungsi-fungsi yang dimaksud tersebut adalah: 1. Untuk mewadahi produk. Fungsi kemasan yang pertama adalah untuk mewadahi produk. Ini biasanya digunakan untuk melancarkan proses pengiriman tanpa terkendala masalah produk tercecer atau hilang. Jika kemasannya rapi, tentu produk akan sampai ke tangan pelanggan tetap utuh, tidak kurang satupun. Berbeda produk dengan kemasan yang tidak rapi. Tentu jika jarak pengirimannya cukup jauh, kemasan bisa rusak sehingga barang tercecer di mana-mana. Untuk melindungi dan mengawetkan produk, kemasan dibutuhkan untuk melindungi produk dari kerusakan, seperti kerusakan akibat mikroba, cuaca, air, dan lain sebagainya. Selain itu, kemasan juga dibutuhkan untuk membuat produk lebih awet dan tahan lama. Produk tanpa kemasan memang rawan mengalami kerusakan parah, apalagi jika bahan pembuatannya rentan terhadap zat-zat tertentu. Untuk menghindari produk mengalami kontaminasi, maka seharusnya produk dibungkus ke dalam kemasan. 3. Sebagai identitas produk. Fungsi kemasan yang selanjutnya adalah untuk dijadikan sebagai identitas produk, yang mana di dalam kemasan tersebut pasti tertulis merek yang menjadikan produk terkenal banyak orang. Jika desain kemasan bagus dan kreatif, tentunya merek itu akan lebih terkenal. Bahkan itu juga menjadi persyaratan terciptanya kualitas produk yang disukai oleh konsumen. Artinya, jika produk menggunakan kemasan, maka ada identitas tertentu yang bisa meningkatkan progres penjualan produk itu sendiri. 4. Meningkatkan efisiensi. Jika produk masih terpecah-pecah menjadi bahan mentah dan bahan pendukung, tentu kalkulasi modal dan keuntungannya masih belum bisa dihitung dengan baik. Itu artinya, selama produk itu masih terpecah-pecah, maka tidak akan terjadi efisiensi dan efektivitas dalam penjualan. Lain soal kalau produk sudah dalam bentuk kemasan, yang mana segala bahan pembentuk produk telah menjadi satu, terbungkus dengan rapi, sehingga kalkulasi modal, biaya operasi dengan harga jual bisa ditentukan dengan cepat dan tepat. 5. Melindungi dari pengaruh produk lain. Tidak dimungkiri, dalam setiap distribusi produk dalam barang tidak mungkin dilakukan pengiriman unit per unit, karena pasti pengiriman barang disertakan juga produk lain yang tidak sejenis sekalipun dipesan oleh konsumen yang sama.
Kemasan di sini berfungsi untuk mencegah terjadinya pengaruh buruk produk yang satu kepada produk yang lain, terutama produk yang mengandung zat kimia yang jika mengkontaminasi produk lain justru akan membuat produk itu rusak atau berbahaya. 6. Untuk memberi nilai produk yang berbeda. Jika produk dibungkus dalam kemasan yang rapi dan desainnya bagus, tentu nilainya di mata konsumen lebih baik dibandingkan produk yang tidak menggunakan kemasan. Itu artinya konsumen akan lebih suka memesan produk atau barang yang kemasannya bagus karena bagi mereka itu memiliki nilai dan kualitas yang juga bagus. Maka dari itu, produk yang akan dikirimkan kepada konsumen memang seharusnya menggunakan kemasan itu pun kalau ingin produknya laku di pasaran. Selanjutnya, jenis-jenis kemasan. Setelah mengetahui tentang fungsi dari kemasan produk, maka pada penjelasan berikut akan dijelaskan tentang jenis-jenisnya. Diharapkan dari uraian ini pemahaman kalian tentang fungsi serta bagaimana peran kemasan terhadap produk menjadi semakin bertambah kuat. Ini dia penjelasan selengkapnya. Kemasan menurut struktur isi dan fungsinya. 1. Kemasan primer. Kemasan primer adalah bahan pembungkus yang langsung diwadahi bahan-bahan pangan atau bahan-bahan konsumsi, seperti diantaranya kemasan untuk susu botol minuman atau kemasan untuk makanan-makanan yang lainnya. 2. Kemasan sekunder. Yang dimaksud dengan kemasan sekunder adalah kemasan yang berfungsi untuk memberikan pelindungan terhadap kategori-kategori kemasan yang lain, seperti kemasan yang berupa kantong karton untuk melindungi kaleng susu, kotak kayu sebagai wadah buah, dan pembungkus kemasan yang lainnya. 3. Kemasan tekstil. Kemasan tekstil adalah jenis kemasan yang dibutuhkan dalam rangka untuk menyimpan dan mengirimkan serta melakukan identifikasi sebuah produk. Kemasan ini biasanya digunakan sebagai pelindung serta produk tersebut masih dalam pengiriman. Kemasan menurut frekuensi pemakaian juga ada 3 jenis, yaitu kemasan sekali pakai adalah kemasan seperti bungkus plastik, bungkus permen, karton dus, dan selainnya. Kemasan dipakai berulang kali dan kemasan yang tidak bisa dibuang atau digunakan permanen, seperti botol minuman dan botol kecap, serta kaleng biskuit, kaleng susu, dan berbagai macam jenis botol. Demikianlah penjelasan secara singkat mengenai pengertian kemasan, fungsi kemasan, serta jenis-jenisnya. Semoga bisa mengingatkan pengetahuan kalian tentang kemasan yang ikut mempengaruhi kualitas
dari produksi Anda. Tugas video pembelajaran 01. Setelah kalian memperhatikan video pembelajaran ini, hendaklah kalian mencari contoh kemasan produk di lingkungan rumah kalian. Sebanyak 3 contoh yang berbeda. Buatlah foto kalian bersama 3 kemasan produk tersebut. Kemudian kirimkanlah foto tersebut ke Bapak. Bapak mengharapkan sebelum video pembelajaran berikutnya sudah Bapak terima. Demikianlah pembelajaran praktek produk kreatif dan kewirausahaan ini yang Bapak sajikan pada kalian. Ingat, jaga selalu kesehatan dan gembira. Untuk mengakhiri kegiatan proses belajar mengajar, mari kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Bapak mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.